Kalau Cristiano Ronaldo tinggal di Indonesia, berapa kira-kira pajak yang harus dibayarkan oleh CR7 kalau misalnya dia akhirnya berada di Indonesia? Nah, kalau Cristiano Ronaldo tinggal di Indonesia, berapa kira-kira pajak yang harus dibayarkan oleh CR7 kalau misalnya dia akhirnya berada di Indonesia? Nah, ini sebenarnya kenapa saya harus bahas seperti ini? Karena beberapa hari yang lalu ada sebuah berita heboh ya, di mana pajak akan dikenakan 5% bagi yang bergaji 5 juta. Nah, ini adalah sebuah model clickbait ya yang menarik ya sebenarnya, karena ini sudah terjadi lama gitu ya, bahwa 5 juta memang kalau udah gaji 5 juta dulu memang juga tetap dikenakan pajak sebenarnya, tapi beberapa hari yang lalu ini menjadi trending topik, bahkan Ibu Sri Mulyani pun akhirnya sampai harus berkomentar gitu di sosial medianya. Nah, pertama ya, saya mau cerita bahwa ketika kita berbicara mengenai pajak dan banyak yang berkeluh kesah dan lain sebagainya mengenai pajak, maka saya harus kasih tahu bahwa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia, maka bila kita tidak membayar pajak, maka kita bisa dipidana. Ini adalah kutipannya, denda dikenakan maksimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, ini nanti dengan contoh maka akan sadar bahwa melaporkan pajak adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan ngumpet-ngumpet tidak bayar pajak, karena terkena 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bahkan atas tindakan tersebut wajib pajak dapat dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Jadi bisa dipenjara gitu ya kalau misalnya kita tidak membayar pajak. Yang bikin berita menurut saya agak jahat karena melakukan suatu bentuk clickbait. Pertama ingin saya informasikan bahwa sebelum daripada hari ini pun yang namanya pajak memang sudah dikenakan, dan perhitungan pajak itu tidak 5% dikalikan 5 juta. Jadi misalnya kalau gajinya 5 juta dipotong langsung 5 juta kali 12 bulan 60 juta, 60 juta terus dikenakan 5%. Bukan seperti itu caranya. Sebenarnya perhitungan-perhitungan cara membayar pajak itu kalau saya tidak salah di kurikulum SMP atau SMA pun sudah diajarkan seperti itu ya. Makanya saya juga berikan pesan bahwa kalau sekolah jangan tidur. Karena apa? Kita paham bagaimana pajak penghasilan itu dikenakan kepada kita yang berpenghasilan, karena juga bagian dari kewajiban. Ada namanya penghasilan tidak kena pajak dan ada namanya penghasilan kena pajak. Ini sebelum kita bahas berapa dari gajinya Ronaldo hari ini, berapa yang harus dibayarkan kalau menjadi orang di Indonesia, maka kita coba tahu dulu cara menghitungnya. Ada namanya pajak, ada namanya penghasilan tidak kena pajak, dan ada namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan yang tidak kena pajak belum berubah sebenarnya sampai dengan 2023, yaitu adalah 54 juta. Jadi bila dalam 1 tahun seseorang tidak mendapatkan pendapatan yang ditotal adalah 54 juta, maka bebas pajak. Gampangnya jawabannya seperti itu. Dan kalau kita coba hitung-hitung, maka untuk UMR itu kan di Indonesia tidak merata ya, artinya mengikuti biaya hidup dalam setiap daerah. Maka ada yang memang gajinya sendiri pun itu masih di bawah daripada PTKP ini, penghasilan tidak kena pajak ini. Kalau sudah menikah dan punya anak, 1 istri 2 anak, masing-masing kalau 2 nggak ditanggung, dua istri. Kalau 2 anak, masing-masing akan diberikan tambahan pendapatan pajak yang PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya, itu akan bertambah 4.500.000 untuk 1 istri, 1 anak, 4.500.000, anak kedua 4.500.000. Tapi kalau tambah anak 1 lagi, tidak bertambah PTKP-nya. Hal ini sudah diajarkan kepada kita cara menghitung PPh pribadi di sekolah sebenarnya. Nah, dan setelah itulah baru dikenakan yang tarif 5% itu. Jadi tarif 5% itu adalah berlaku secara progresif.
5, 15, 25, 30, 35. Nah, ini adalah tiring baru nih sebenarnya. Karena apa? Karena untuk yang 35% itu di atas 5 miliar akan terkena pajak sebesar 35%. Ya, dan ini juga dihitung setelah dipotong dengan penghasilan tidak kena pajak atau disebut sebagai PTKP. Nah, cara yang gajinya 5 juta tidak mau bayar pajak dan tidak dipidana bagaimana? Ya kan, gitu ya. Pasti kan kita ngerasa, aduh saya orang pendapatannya kecil sekali kok harus dikenakan pajak sih. Biarkan orang-orang yang kaya itulah yang bisa bayar pajak lah. Saya mah 5 juta hidup saja sudah pas-pasan. Pasti seperti itu gitu ya. Ya wajar saja, sesuatu yang kita terima sedikit pasti seperti itu. Tapi saya punya pesan ya, mau berapapun penghasilan kita, kalau kita tidak bisa menjaga gaya hidup kita, pasti akan selalu bicara bahwa kita aja kurang, kita aja susah gitu ya. Nah, cara yang gajinya 5 juta tidak mau bayar pajak dan tidak dipidana, kita ambil satu contoh dulu yang bayar pajak tapi sangat kecil. Bukan 5% loh, padahal kalau yang 5 juta ini. Kalau tidak menikah, kalau jomblo, gaji 5 juta, hitung dulu disetahunkan menjadi 60 juta. Gampang perkalian sederhana. Anak saya juga bisa, 5 kali 12, 60 ya, 60 juta. PTKP-nya adalah 54 juta. Artinya adalah yang 60 juta potong dulu dengan 54 juta, nilainya lah 6 juta. Yes, ada namanya biaya tunjangan dan lain sebagainya, saya nggak masukin gitu ya. 6 juta lah gampang ya, anggap saja ini sudah hitung-hitungan gampang. 60 potong 54 adalah 6 juta. Makanya kena pajak itu adalah 5% dikalikan 6 juta. Yaitu 300.000 saja per tahun. Dan kalau 300.000 per tahun itu dibayarkan bulanan ya, dibagi 12. Maka yang dibayar adalah 25.000 saja setiap bulan. Nilainya itu tidak 5%, tapi 0,05 gitu ya. Nah, masih bayar dong. Kalau nggak mau bayar gimana? Bisa. Caranya adalah 5 juta kali 12 tetap. Nah, yang membedakan adalah menikahlah dan punya anak sekurang-kurangnya 1. Kenapa? Karena PTKP-nya jadi tambah 54, tambah 4,5, tambah 4,5. Jadi 63 juta. Nah, akibat PTKP-nya 63 juta, penghasilannya 60 juta, maka jadi minus tuh, minus 3 juta. Nah, ini adalah golongan yang tidak bayar pajak. Jadi, memang ada dengan adanya tanggungan, maka yang namanya PTKP-nya akan meningkat. Jadi, selamat, Anda nggak bayar pajak nih kalau misalnya punya pendapatan 5 juta, menikah plus punya anak 1 gitu ya. Kalau plus punya anak 2, ya akan tidak bayar juga, tapi selamat juga, beban hidup Anda semakin besar seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri dengan ceritanya Ronaldo ada di Indonesia, kita coba lihat dulu, tahu atau tidak sih, berapa setiap 1 juta rupiah yang dibayarkan oleh masyarakat, itu perginya kemana saja sih pajaknya selama ini. Jadi kira-kira di sebelah kanan, itu coba saja cek, ini pun saya dapat dari Twitternya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi 1.003.275 perginya ke pariwisata. Yang banyak yaitu adalah 1 juta perginya ditransfer ke daerah 344.000. Untuk pelayanan umum 196.500. Untuk ekonomi 151.000. Jadi sebenarnya plotting-plottingnya ini juga kembali lagi buat kita bersama loh. Untuk pendidikan kan ada tuh ya, untuk yang tidak mampu tidak bayar, pelayanan umum ya, lalu ada untuk keagamaan, ada untuk ekonomi, untuk ada pertahanan ya, ada untuk perlindungan sosial, untuk kesehatan, untuk perlindungan lingkungan hidup, ada semua. Ini emang tidak kita rasakan kembali. Jadi pajak itu kenapa disebut pajak membangun negeri? Ya karena memang untuk kembali membangun negeri kita. So, jangan terlalu anti untuk tidak bayar pajak. Nah, saya coba share sesuatu terakhir. Level kesadaran seseorang ketika dia menjadi tambah mapan dan tambah mapan, biasanya akan seperti ini. Pertama, sadar menabung. 2 adalah sadar merencanakan keuangan. 3 adalah sadar melakukan perencanaan kemapanan. Wah, ini udah mulai mikirin nih. Wah, saya akan pergi makan seperti apa, maka bagaimana cara saya mendapatkan passive income. Yang terakhir memang betul, yaitu kesadaran atas pajak. Jadi memang level kesadaran untuk pajak ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kemampuan financial planning dan wealth planning gitu. Jadi memang wajar saja bisa dimaklumi. Tapi nggak salah untuk bisa menghitung dan mulai membayar sekecil-kecil apapun yang kita bisa berikan kembali kepada negara. Seperti itu. Nah, makin gede pendapatan seorang akan makin besar bayar pajaknya sebenarnya. Nih, sudah tahu atau belum dengan Cristiano Ronaldo pindah ke liga baru gitu ya, ke tim baru, dan ternyata
mendekati 200 juta euro atau setara dengan 3, triliun per tahun. 3,3 triliun pendapatan per tahun coba ya. Dan ternyata kalau berdasarkan informasi kan Cristiano Ronaldo ini belum menikah gitu ya. Maka PTKP-nya di Indonesia cuma kena 54 juta. Andai kan dia ada di Indonesia dan dia ternyata tinggal di Indonesia, gimana tuh kira-kira perhitungan pajaknya ya? Nah, pertama kita harus tahu dulu pendapatan 3, triliun, PTKP 54 juta, setiap orang memiliki hak untuk dipotong PTKP, maka jadi 3,299 triliun ya. Nggak ada rasa ya. Buat kita yang gajinya 54 juta, 54 juta dipotong berasa betul. Tapi 3,3 triliun dipotong 54 juta, itu mah kayak napas doang ya. Hilang juga kagak tuh nolnya. Oke, jadi PKP-nya 3,299 triliun. Nah, ini dia. Ada namanya perhitungan pajak progresif. 5% dari 50 juta pertamanya itu kena 5%. Jadi bayar tuh 2,5 juta tuh Cristiano Ronaldo. Masih sisa dong 50 juta, emang ada rasa dong. Selanjutnya kena 200, jadi sampai dengan 200 juta kena 15%. Nah, jadi bayar tuh 30 juta sampai level ini. Jadi kalau buat orang yang gajinya 250 juta setelah dipotong PTKP itu bayar 32.500 per 1 tahun. Selanjutnya 250 juta selanjutnya itu kena 25%. Berarti kalau di sini hitungannya sampai 500 juta pendapatannya itu kena 62.500. Kena 25% dari 250 juta. 4,5 miliar di sini kenanya 30%. Jadi barang siapa yang pendapatannya sampai dengan 5 miliar, maka itu kena sampai dengan 30%. 4,5 juta, 4,5 miliar dikali 30% adalah 1,35 miliar. Nah, yang sisanya akan dikenakan 35%. Jadi dipotong dari 3,299 triliun dipotong 5 miliar dikalikan 35%, itu kok 1,153 triliun. Jadi hitung-hitungannya adalah Cristiano Ronaldo kalau tinggal di Indonesia itu akan bayar 1/3 daripada pendapatannya untuk bayar pajak. Dan kalau ternyata Cristiano Ronaldo tinggal di Indonesia dan kabur tidak mau bayar pajak dan ketahuan, maka dikenakan sekurang-kurangnya adalah 2 kali dari 1,15 kan. Berarti habis tuh gaji Cristiano Ronaldo untuk bayar pajak plus dendanya akibat mangkir dari bayar pajak. Jadi itulah yang memberikan satu penjelasan mengapa orang semakin kaya sebenarnya beban pajaknya semakin besar. Sedangkan orang yang kecil, kita yang punya pendapatan yang terbatas sebenarnya dipikirkan untuk tidak membayar sebesar daripada yang lebih mampu dari kita. Dan tetap saja siapapun lebih baik bisa ikut berkontribusi bagi negara kita. Ya, mungkin ini saja dari saya dan saya coba akan akhiri buat teman-teman semua yang ingin memberikan masukan dan juga ingin bertanya kepada saya mengenai topik selanjutnya, bisa hubungi saya di 0897 9999 967. Dan bila ingin untuk bertanya, saya punya buku banyak sekali. Saya adalah penulis buku investasi. Total buku saya adalah 22 judul buku dan per 2023 sudah ada 24 lah, kurang lebih 24 judul buku yang akan diluncurkan. Dan silahkan juga kalau mau bertanya mengenai kelas dan lain sebagainya bisa menghubungi 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187.
Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.